Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bid-da'wah wa tablighi risalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad, nomor hadis 22757. Idmanuli sitam min anfusikum atmallakumul jannah. Usduqu idza hadastum wa aufu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfazu furujakum wa ghuddu absarakum wa kufu aydiyakum. Dari hadis ini kita ambil judul kajian kita, jaminkan dirimu untuk meraih syurga. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah, jaminkan kepadaku 6 perkara dari diri kamu. Atmallakumul jannah, aku jamin kamu masuk syurga. Siapapun kita, berpangkat, tidak berpangkat, pemimpin, rakyat, pejabat, konglomerat, ataupun kita dipanggil ustadz, buya, kalau kita mampu menjaminkan 6 perkara dari diri kita, maka Rasul menjamin kita untuk masuk syurga. Tapi manakala kita seorang pejabat, seorang pemimpin, tak mampu menjaminkan diri kita, maka bisa jadi rakyat yang dulu masuk syurga. Begitu juga kita seorang ustadz mubaligh. Kalau kita tidak mampu menjaminkan 6 perkara yang ada pada diri kita, bisa dahulu jamaah masuk syurganya Allah, karena jamaah mampu menjaga dari dirinya itu. Nah, apa yang pertama itu, kaum muslimin wal muslimat? Usduqu idza hadastum. Berkata jujurlah kalian. Siapapun kamu, apapun pangkat dan jabatanmu, kata Rasul, jujurlah dalam berbicara, benarlah dalam berkata, benarlah mengeluarkan statement-statement, hati-hati dalam ngomong, dalam berbicara, jaga lisan dengan baik. Karena kaum muslimin wal muslimat, ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita dengan baik, maka akan bisa merusak kehormatan kita. Orang bisa tidak peduli dengan kita, siapapun kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul, man najah, apa yang bisa menyelamatkan? Maka Rasul menjawab, di antara nasihat Rasul kepada Uqbah bin Amir itu adalah amsik alaika lisanak, tahan itu pembicaraanmu, jaga itu lisanmu. Karena kaum muslimin, ihfaz lisanaka la taqul fatubtala innal bala muwakkalun bil mantiki. Jagalah lisan. Jangan sembarang berucap, karena bisa mendatangkan bala. Innal bala muwakkalun bil mantiki. Sesungguhnya bala, bencana, musibah itu bisa diturunkan karena pembicaraan kita. Mungkin karena keangkuhan kita dalam berbicara, karena kesombongan kita dalam berucap dan sebagainya. Maka bencana akan turun. Baik itu di rumah tangga kita sendiri, hubungan persaudaraan kita, berteman, bersahabat dan sebagainya. Hati-hati dengan lisan. Samping itu, lisan juga bisa merusak ibadah kita. Inna fulanatan taqumul lail. Sesungguhnya ada si fulanah taqumul lail, bangun tengah malam, salat, ibadah. Tasumun nahar, dia puasa di siang hari. Wa tasaddaqu, bersedekah, dia sosialnya hebat. Wa taf'alu, berbuat kebaikan yang lain. Tapi ya Rasul, la tu'dhi jiranha bilisan, yang tidak pandai dia jaga itu lisannya, itu merusak tetangganya, menzalimi tetangganya, orang di sekitarnya. Maka kata Rasul, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka. Berlindung kita kepada Allah. Yang pertama, jaminkan lisan kita berbicara yang benar, jujur, jaga pembicaraan.
Lalu yang kedua, wa'afu idza wa'adtum, siapapun kamu kata Rasul, penuhi janji, tepati janjimu. Kalau kita berjanji, tepati janji. Berjanji kepada Allah, penuhi janji kita. Karena kita semua telah berucap kepada Allah, berjanji kepada Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna, kita mengakui Allah Rabb kita. Sudah kita ikrarkan itu kaum muslimin wal muslimat. Nah, hari ini kita hidup di dunia, penuhi janji kita. Jaga tauhid kita dengan baik. Jangan kita duakan Allah dengan pekerjaan kita, dengan jabatan kita, dengan kekayaan kita. Kebanyakan kita kaum muslimin wal muslimat, karena mengejar dunia, mengharapkan kekayaan, pangkat dan jabatan, Allah kita nomor duakan. A'udzubillah. Berlindung kita kepada Allah di sifat yang seperti itu. Karena semua Allah yang punya, Allah yang berikan kepada kita pangkat, kekayaan, jabatan, kedudukan, ilmu, Allah yang punya itu. Maka jangan duakan Allah dengan itu semua. Tepati janji kita. Ketika azan berkumandang, hentikanlah aktivitas kesibukan duniawi kita. Penuhilah panggilan Rabb yang telah menciptakan kita, yang telah mencurahkan wa adarra alaihimul arzaqa liyashkuruh, yang telah banyak mencurahkan rezeki kepada kita. Lalu yang ketiga, wa'addu idza tumintum, siapapun kamu, apapun pangkat dan jabatanmu, wa'addu idza tumintum, tunaikan amanah. Kaum muslimin, ketika Allah titipkan kepada kita umur, tubuh yang bagus, harta, ilmu, kita tunaikan itu dengan baik. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nantinya. Hei manusia, an umrihi fima afnah, umur kemana kamu habiskan? Hei manusia, an jasadihi fima ablah, tubuhmu yang bagus itu, yang kekar, cantik, tampan, gagah, imut-imut. Apa yang kamu gunakan dengan tubuhmu itu? Kemana kamu pergunakan tubuhmu itu? Harta, kekayaan. An malihi min aina iktasabahu fima anfaqa, harta, kekayaanmu. Di mana kamu mendapatkan dan kemana kamu nafkahkan itu harta, kedudukanmu, jabatanmu. Wa an ilmihi madza amila bi, ilmu yang kamu tuntut, kamu cari, apa yang dapat kamu amalkan dengan ilmu itu? Kaum muslimin wal muslimat, kita semua hidup hari ini membawa amanah. Terangkum dalam sebuah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepada Allah. Itu amanah kita hari ini yang harus kita tunaikan dalam kehidupan kita. Jadi apapun kita, jadi siapapun kita hari ini, jadikanlah itu semua ada nilai-nilai ibadahnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu yang berikut, yang nomor 4, wa guddu wahfazu furujakum. Jaga itu kehormatanmu, jaga itu kemaluanmu. Karena kaum muslimin wal muslimat, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Hari ini begitu banyak kita lihat kaum muslimin wal muslimat, anak-anak yang lahir tanpa diketahui orang tuanya, yang terbuang, ditemukan di bawah kolong jembatan, di tong sampah. Naudzubillah. Hati-hati dengan kehormatan itu. Kalau memang ia juga tidak tahan lagi kita dengan kehidupan dunia ini, ingin rasanya kita melakukan hubungan tersebut, maka ikuti aturan yang sah, yaitu pernikahan yang sah itu. Agar apa? Agar keturunan kita lebih baik. Kemudian lagi yang selanjutnya, waghuddu absarakum, siapapun kamu, apapun pangkat dan jabatanmu, tundukkan pandanganmu. Jaga itu penglihatanmu. Kaum muslimin wal muslimat, ada mata nanti yang anda akan melihat nerakanya Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang mengeluarkan air mata karena ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla, takut masuk ke dalam nerakanya Allah, takut mendapatkan siksaan Allah, takut banyak berbuat dosa. Dia bermohon, ya Allah, ya Rabb, sudah segini umur saya, ya Allah, bekal yang aku bawa belum seberapa, ya Rabb.
Dosa justru malah yang banyak saya perbuat, ya Allah, ya Rabb. Ampuni saya, ya Allah. Saya takut masuk neraka-Mu, ya Allah. Saya takut mendapatkan siksa-Mu, ya Rabb. Fafadat ainahu, tidak terasa menetes air matanya. Ini orang yang akan dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah, untuk dimasukkan ke dalam syurganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian terakhir, wa kuffu aydiyakum. Jagalah kedua tanganmu. Jangan kamu mengambil yang bukan hakmu. Jangan kamu menandatangani yang bukan hakmu, yang bukan punya kamu. Mungkin hari ini kita di dunia senang melakukan, tapi di akhirat kelak tempat kita bukan di syurganya Allah Azza wa Jalla. Karena kita mengambil dan menandatangani yang bukan milik kita. Kita jaga kedua tangan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, agar kita dijamin oleh Rasulullah untuk masuk syurganya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.